Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat walillahil asmaul husna. Kalimat dalam ayat ini terbalik. Mestinya sesuai dengan kaidah normal bahasa Arab, mubtada dulu apa khobar dulu? Mubtada dulu kan? Al asmaul husna lillah, mestinya begitu. Nama-nama yang baik itu, asmaul husna itu milik Allah. Di sini dibalik, walillahil asmaul husna, milik Allah lah asmaul husna itu. Antum masih ingat insyaallah, sesuatu hasar mengandung arti apa? Pembatasan. Kalau al asmaul husna lillah, asmaul husna itu milik Allah, bisa milik yang lain. Berarti kita boleh bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Seandainya ayat itu berbunyi al-asmaul husna lillah, tapi karena ini dibalik, yufidul hasar, menunjukkan pembatasan, mengandung arti pembatasan. Artinya asmaul husna itu apa? Hanya milik Allah. Maka tidak boleh selain Allah memiliki nama asmaul husna. Saya, antum, anak-anak kita, masjid, yayasan, nabi, malaikat, ya. Nah, itu Malik tanpa alif lam. Tanpa alif lam boleh. Karena seluruh asmaul husna pasti pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semuanya pakai alif lam. Maka jika tidak memakai alif lam boleh. Rawahu Hakim, bukan rawahu Al-Hakim. Ya. Tentu diperjelas dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa haram bagi kita memberikan nama kepada manusia dan seterusnya dengan nama Allah. Ada larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah biha. Apa biha? Dengan perantara ha. Ini mu'anas mewakili al asmaul husna, karena kan banyak jamak ghairu akil mu'annas, ya kan? Tilkar rusul, bukan zalikar rusul. Ana rusul, bukan rasul. Jamak dianggap muannas, yang ghairul akil, bukan jamak mudzakkar salim. Maka berdoalah kepada Allah, memohonlah sesuatu kepada Allah dengan perantara asmaul husna. Kalau tidak salah kemarin sudah kita bahas, ya. Sesuaikan dengan permintaan kita. Sesuaikan dengan permintaan kita, ya. Ketika kita memohon ampun,
ya nggak tepat, nggak pantas kita sebut ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, nggak tepat. Ya. Kita mohon ampun, yang tepat kita sebut ya Ghaffar misalnya, ya Rahman, ya Rahim, bisa sesuai. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, diulang-ulang, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ampuni saya, ya. Ampuni aku. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad. Nah, perlu pembahasan ini, apa ilhad? Di dalam nama-nama Allah muncullah Syahmiyah. Waktu ayat ini turun belum muncul. Waktu ayat ini belum muncul. Orang-orang yang menolak nama-nama Allah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, mentahrif sifat-sifat Allah, belum muncul. Tapi ayat ini sudah bicara. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan, biarkan orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah. Maksudnya satu, tidak meyakini. Kata siapa? Allah bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Menolak nama-nama Allah seperti kaum Jahmiyah. Atau menerima nama-nama itu, tapi betul Allah itu bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Betul Allah namanya itu, tapi sifatnya tidak itu. Tidak otomatis sifatnya, maksudnya. Padahal menurut ahlu sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat, nama Allah otomatis sifatnya. Nama Allah otomatis sifatnya. Oleh karena itu kan tidak ada nama Allah yang tanpa arti, gitu ya. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ada yang tanpa arti? Nggak ada, semuanya ada artinya. Beda dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Yahya, Zakaria. Apa artinya? Nggak ada. Nggak ada. Sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Manusia-manusia mulia di muka bumi ini, namanya umumnya nggak ada artinya. Justru yang punya artinya luar biasa, itu sekarang manusia yang kaum muslimin yang biasa-biasa saja. Dulu para ulama ilmunya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, keimanannya luar biasa, jihadnya luar biasa, tapi namanya biasa-biasa aja. Tolha, Zubair, ini nama yang biasa sekali, orang nggak ada artinya. Beda dengan orang sekarang. Nuruddin, cahaya agama, sakti. Samsuddin, mataharinya agama. Qamaruddin, bulannya agama. Nasiruddin, penolong agama. Maka Syekh Albani ketika menyebut nama-nama yang tidak baik, nama beliau disebut. Jujur beliau, ya. Kan yang ngasih nama tentu bukan beliau, kan? Nasiruddin, penolong agama. Ya, beliau insya Allah luar biasa. Ini yang Samsuddin, Qamaruddin, Nuruddin, orangnya biasa-biasa aja. Sebagian mereka masih cuek ketika dengar azan. Sebagian mereka bahkan sering meninggalkan sholat subuh kesiangan. Namanya matahari agama, bulannya agama, penolong agama, pertolongan dari Allah, Nasrullah. Luar biasa dah. Kalau masalah nama, isinya, orangnya biasa-biasa saja. Para nabi, para rasul, para sahabat kebalik, orangnya luar biasa.
Nggak perlu kita ngarang cerita untuk takjub terhadap seseorang, nggak perlu ngarang cerita. Kalau orang hizbiyin, harakiyin perlu ngarang cerita, bikin cerpen islami, novel islami. Oh, di situ ada tokoh yang luar biasa, membikin para pembacanya berdecak-decak kagum. Perlukah kaum muslimin ahlu sunnah larang cerita untuk bikin tokoh yang luar biasa? Nggak perlu, nggak perlu. Ya, kita baca bagaimana sirahnya Abu Bakar, bagaimana sirahnya Umar, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Amr bin As, bagaimana para sahabat. Cukup membikin kita merasa kecil, kecil saja. Ya, nggak usah sahabat lah, yang di bawahnya tabi'in atau atba'ut tabi'in atau ulama-ulama kita merasa kecil. Ya. Yang cari ilmu, ngaji seminggu sekian kali dan seterusnya, jangan merasa besar. Insya Allah tidak akan merasa besar kalau antum baca bagaimana sirah para ulama. Okay. Antum masih ingat bagaimana Syekh Albani kehilangan satu lembar. Ini terkenal kisah beliau. Kehilangan satu lembar. Jadi beliau baca kitab, waktu itu beliau sakit mata. Oleh dokter disarankan jangan banyak baca dulu, terutama yang berat-berat. Baca yang ringan-ringan saja. Baca yang ringan. Beliau kan ingin cepat sembuh ya. Baca yang ringan. Nah, yang ringan itu hilang satu lembar. Penasaran beliau. Ini satu lembar ini penting sekali. Oh, maka beliau lihat sebelah sini, beliau lihat sebelah sini, beliau bongkar sebelah sini, dan berbulan-bulan itu, ya. Dan dari mencari tentu baca kan, tentu dengan membaca kan, ya antum harus maklum bahwa maktutot itu, manuskrip itu kan banyak yang hilang, banyak tulisan-tulisan yang nggak kebaca ya kan. Kan ditulis 400 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, ada yang 800, 900 tahun yang lalu. Pastilah banyak tulisan yang nggak terbaca dan hilang. Beliau pernah mau mengambil kitab, tidak nyampe, lalu pakai tangga begitu ya. Beliau naik tangga sambil baca kitab. Ini yang cerita muridnya, itu sampai beberapa jam di situ ya. Kita mungkin pegel ya, 5 menit, 10 menit, beliau berjam-jam membaca kitab di tangga itu ya. Ini beliau hidup sezaman dengan kita, kan beliau meninggal 99 ya. Mungkin antum banyak yang sudah lahir ya kan? Sezaman dengan kita. Gimana 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, para ulama kita itu semakin membuat kita semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya. Beda kalau yang antum baca sekarang, apa itu medsos. Antum merasa besar, merasa hebat. Karena ahli maksiat di situ, ahli bid'ah di situ ya. Bacalah sirah para ulama, insya Allah kita tidak akan sombong, justru akan semakin kecil. Wallahu alamun ala dzatil muqaddasati, dan Allah itu isim alam. Antum tahu ya, isim alam ya, bahasa kita mungkin nama diri gitu. Jadi bukan kata, bukan kalimat, tapi
nama. Ala zatil muqaddasati, yang nama itu disematkan pada zat yang suci. Berarti Allah itu punya zat, ada zatnya. Ini berbeda dengan kaum falasifah ahlul kalam. Allah tidak punya zat. Tidak punya zat berarti tidak ada tempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Orang nggak ada zatnya. Ini kaum falasifah ahlul kalam yang diikuti oleh orang-orang Jahmiyah. Jadi Asy'ariyah ikut-ikutan, Maturidiyah juga. Maka mereka meyakini bahwa Allah tidak di mana-mana, tidak ada di satu tempat. Ya di mana-mana pun ada, gitu. Jadi kayak apa? Sekedar nama, nggak ada zatnya. Padahal Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa. Kalau ucapan Nabi Isa ini salah, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ketika Allah bertanya, betulkah engkau mengaku sebagai Tuhan? Dijawab begini. Di antara jawaban itu, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di nafasmu. Berarti Nabi Isa dan Allah sama-sama punya nafas, sama-sama punya diri, sama-sama punya zat. Zatnya Nabi Isa seperti itu, zatnya kita seperti ini, zat meja ini, kitab ini seperti ini, zat Allah tidak ada yang tahu. Kecuali yang Allah beritahu bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan turun ke langit dunia, aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, dan seterusnya. Dan wajib kita imani apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. La yusamma bihadzal ismi illa huwa. Tidak boleh disematkan nama ini kecuali kepada Dia. Selain Allah tidak boleh diberi nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya, kemudian beliau membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan sedang mensarahkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama memang begitu. Ketika mensarahkan itu, ini Syekh Fauzan ya, Syekh Utsaimin luar biasa. Seolah matan itu dikuliti satu persatu, dijelaskan satu persatu. Maka pernah ada yang bertanya, ini kan kitab tauhid ya, ini kan pembahasan kitab tauhid, kenapa panjang lebar membahas masalah riba? Gitu. Jawabnya tadi di kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada ayat yang di situ ada kata-kata riba, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Pembagian riba dan seterusnya ya. Ismani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ini dua nama di antara nama-nama Allah yang 99 itu dan lebih tentunya. Karena yang 99 adalah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa beda lagi, kepada Nabi Ibrahim beda lagi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh beda lagi, lebih banyak lagi dan seterusnya. Maka mungkin ratusan atau bahkan ribuan, hanya Allah yang tahu.
Kan Nabi pernah berdoa, aku memohon dengan namamu ya Allah yang telah engkau ajarkan kepadaku dan yang engkau ajarkan kepada nabi-nabi selain aku dan yang engkau sembunyikan di ilmu gaibmu. Jadi ada nama Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu, tidak dikasih tahu kepada manusia satupun. Warahmatu sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan rahmat ini salah satu sifat Allah alladhi taliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Beda dengan rahmat, kasih sayang yang kita miliki. Antara kita dengan Allah sama-sama punya kasih sayang. Allah mengasihi, menyayangi si A, si B, si C. Sama dengan kita. Kita mengasihi, menyayangi si A, si B, si C. Bentuk kasih sayangnya sama? Tentu tidak. Bentuk kasih sayangnya tidak sama. Seandainya sama ya, kasih sayang kita, kebencian kita dengan Allah seandainya sama persis, maka begitu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, habis. Begitu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, minta disembah, dan entah berapa ribu yang menyembah dia, langsung mati, langsung kebakar misalnya. Ini tidak, dibiarkan oleh Allah hidup makmur, sejahtera, sehat. Bahkan diriwayatkan Fir'aun belum pernah sakit, dengan sakit yang paling sederhana sekalipun. Jadi bisa disimpulkan seumur hidup Fir'aun itu belum pernah pusing, belum pernah batuk-batuk, jadi luar biasa fit. Padahal Allah sayang, cinta kepada Fir'aun apa benci? Jelas benci. Nah, beda kan? Coba kalau kita benci kepada seseorang, apa iya kita perlakukan seperti itu? Nah, maka dikatakan tidak ada yang sabar sesabar Allah. Tidak ada yang sabar sesabar Allah. Dicaci, dimaki, disaingi, dan seterusnya. Allah benci, Allah murka. Tapi Allah kasih rizki, kasih hidup, kasih kenikmatan, kasih kelebihan, dan seterusnya. Inilah Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian Rahman ini lebih umum daripada Rahim. Ini luar biasa nih, sifat Allah beda-beda padahal mirip kan. Rahman Rahim diartikan dengan pengasih, penyayang. Agak sulit kita cari perbedaannya ya, antara pengasih dengan penyayang. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim jelas perbedaannya. Nah, seperti tadi, kenapa Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang berbuat maksiat di muka bumi diberi hidup oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah? Jawabnya, karena Allah mempunyai sifat, iya, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman ya, lebih umum ya. Sebaliknya nanti di akhirat, jangankan makan, jangankan istirahat, seteguk air, bahkan setetes air Allah nggak kasih kepada Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang di neraka, yang di Jahannam. Setetes air Allah nggak kasih. Kenapa? Kenapa? Karena Allah mempunyai nama sekaligus sifat Ar-Rahim. Jadi khusus untuk kaum muslimin. Ar-Rahman semua. Tidak mungkin di dunia
Di dunia yang berlaku Ar-Rahman, Ar-Rahim hanya nampak nanti di akhirat. Karena hari ini yang tidak salat, yang berbuat bid'ah, yang berbuat maksiat, yang membuat Allah murka, Allah kasih rezeki. Seandainya Allah kasih teguran, itu justru agar mereka bertaubat. Ya, kan begini, banyak yang mengatakan bahwa, dan ini insya Allah benar ya, azab yang Allah timpakan di Donggala itu karena kemaksiatan di situ yang luar biasa, dan ini sesuai dengan dalil. Ya, banyak yang membantah begini, lah itu di Las Vegas, yaitu di Meksiko, itu di Jepang, lebih lagi maksiatnya. Kok Allah biarkan sampai hari ini? Nah, ini jawabannya. Untuk orang-orang kafir nggak ada teguran. Ya seperti Fir'aun tadi lah. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu disayang oleh Allah, maka maksiat, bid'ah, syirik ditegur, biar pada tobat. Gitu. Kalau kafir sekalian ya tidak. Maka antum bisa lihat yang banyak tertimpa musibah negeri-negeri kafir apa negeri-negeri muslim? Muslim. Negeri muslim yang syirik, yang bid'ah. Antum bisa hitung ya. Ya, bandingkan antara Pakistan, Bangladesh, ya, dengan Saudi, atau Indonesia dengan Saudi. Kita tahu. Dan kemaksiatannya kemaksiatan terbesar. Apa? Nah, syirik dan bid'ah. Ini kemaksiatan terbesar. Nah, banyak orang yang tidak paham. Itu bencana-bencana, kenapa di Semeru, kenapa di Cianjur, kenapa di Jogja, Merapi, ya, tsunami, kenapa nggak di Jakarta? Jakarta luar biasa kemaksiatannya, dugem segala macam. Nah, mereka nggak paham. Betul, Jakarta luar biasa dugemnya, zinanya, khomernya, tapi di daerah-daerah lebih dahsyat lagi dosanya. Apa? Syirik, bid'ah, yang keris, yang jimat, yang ini, yang itu. Ini lebih membuat Allah murka. Terhadap zina, khamar, judi Allah murka. Terhadap syirik, bid'ah lebih murka lagi. Nah, maka terjauh. Ya. Coba di daerah wacana menggusur makam, apalagi makam keramat Mbah Priok, ya kan? Insya Allah wacana aja nggak ada. Di Jakarta ada kan, walaupun gagal, ya kan? Tapi setidaknya pemerintah daerah berani. Gitu. Daerah-daerah nggak berani. Ya, setidaknya gubernur waktu itu atau mungkin wali kota Jakarta Utara berani kan. Kalau daerah-daerah nggak berani. Nah, ini dia syirik dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada zina, khamar, judi dan seterusnya. Secara nama tidak boleh mutlak secara sifat ya, Rahman. Adapun Rahim boleh, tapi tanpa alif lam. Sekali lagi, siapa yang dijuluki mempunyai sifat Rahim, Rauf, Rahim, siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir surat At-Taubah ya, bil mu'minina raufur rahim. Dia Muhammad itu
terhadap orang-orang mukmin, Rauf Rahim. Siapa Rahim di sini? Rasulullah SAW. Sama dengan Allah Rahim. Cuma Allah pakai alif lam. Adapun Rahman tidak ada. Rasulullah mempunyai sifat Rahman, nggak ada, walaupun tanpa alif lam. Dengan demikian kita faham bahwa antara sifat Allah dengan sifat Rasulullah, bahkan dengan sifat kita, ada yang sama, nggak masalah. Ada yang sama. Bagaimana saudara kita menolak kalau sama? Allah punya tangan sama dengan kita dong. Allah punya wajah sama dengan kita dong. Allah punya jari sama dengan kita dong. Kenapa enggak sekalian Allah buta, Allah bisu? Sebab kalau Allah melihat sama dengan kita. Allah berbicara tidak bisu berarti sama dengan kita. Allah hidup sama dengan kita. Jadi persamaan sifat antara kita dengan Allah nggak masalah, itu banyak. Secara nama, secara sebutan, bukan secara hakikat. Hakikatnya jauh sekali. Ya tadilah kita punya rasa kasih sayang, Allah juga punya rasa kasih sayang, tapi jauh sekali. Lianna ar-Rahman rahmatun amat jami'il makhlukat. Ar-Rahman ini umum sekali untuk seluruh makhluk. Wa amma ar-Rahimu fahuwa rahmatun khasatun bil mu'minin. Adapun Rahim khusus untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Muslim dan mukmin masih ingat sama dengan mukmin dan muslim sama dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sama dengan al-bir wa taqwa. Artinya kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya, kalau disebut dua-duanya masing-masing berbeda. Istilahnya idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Maka ketika seorang mengatakan mari kita berpegang kepada Al-Quran, mari kita berpegang kepada Al-Quran, Al-Quran doang, sunnah nggak disebut, maka sunnah masuk apa tidak? Masuk. Begitu juga ketika sebut sunnah doang, kita kembali kepada sunnah, kita amalkan sunnah, Al-Quran nggak disebut, maka Al-Quran masuk. Disebut satu saja mencakup dua-duanya. Berbeda ketika disebut dua-duanya. Seperti sabda Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran lain, Sunnah lain. Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surat itu, As-Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Beda kan? Di surat lain Al-Ahzab ada juga wa kana bil mu'minina rahima, ada kana di sini, maka rahim menjadi mansub rahima, khabar kana. Beliau Rasulullah Muhammad SAW rahim terhadap orang-orang mukmin. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, ini dua nama Allah yang ditentang oleh, masih ingat? Oleh kafir Quraisy. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sementara Allah, nama Allah ditentang apa diterima? Oleh kafir Quraisy. Diterima. Luar biasa, ya? Luar biasa kafir Quraisy. Maka jangan dikira bahwa kafir Quraisy itu anti Allah, tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mencintai Allah. Kata siapa? Al-Quran menjadi saksi bahwa kafir Quraisy mencintai Allah. Apa? Yuhibbunahum
billah. Mereka mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti mereka cinta kepada Allah, tapi bukan Allah doang. Selain Allah, mereka juga mencintai Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Ini yang haram, ini yang syirik. Ya, padahal nggak boleh. Maksudnya cinta secara ibadah, cinta ubudiyah, bukan cinta kepada orang-orang soleh. Enggak, bukan itu. Kalau itu tentu boleh. Maksud kita nggak boleh cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar, Rasulullah. Tentu kita semua cinta, cinta memuliakan, penghormatan. Nah, ini enggak, ini cinta ubudiyah. Sama ketika kaum muslimin mencintai kuburan keramat, kuburannya orang-orang saleh, kuburannya para wali. Ini mau diakui atau tidak, mereka cinta ubudiyah. Yang ada di sana apa? Di kuburan keramat itu ada apa? Ya kan? Ya nggak ada apa-apa, batu nisan. Beda ketika mereka mencintai pantai yang indah, gunung yang segar, puncak segala macam. Itu bukan cinta ubudiyah dan halal. Ini mereka cinta apa gak jelas. Cuman sebuah kuburan, hanya di bawahnya ada orang soleh, lalu timbul rasa cinta. Apa coba? Yang kita cintai kan Imam Syafi'inya, Imam Nawawinya, Imam Bukharinya, bukan kuburannya, bukan kuburannya. Beliau-beliaunya dengan cara kita ikuti nasihat-nasihat beliau, kita baca karya-karya beliau, kan gitu. Ini enggak didatangi. Ya. Seandainya mereka mau mikir sedikit saja, insya Allah ketemu. Ya. Sebetulnya Allah ini menghendaki kebaikan apa menghendaki keburukan untuk kaum muslimin? Insya Allah kebaikan, ya kan? Nah, kalau Allah menghendaki kebaikan, dan kebaikan itu misalnya ada, seandainya ada di kubur-kubur orang soleh, kenapa kubur para nabi? Kenapa kubur para nabi, para rasul dirahasiakan oleh Allah? Gak ada yang tahu. Gak ada satupun kubur seorang nabi kecuali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terus berdoa kepada Allah, jangan sampai kuburku disembah ya Allah, jangan sampai kuburku disembah, karena beliau sadar akan diketahui. Beda dengan kuburnya Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, dan seterusnya. Kalau ada yang mengakui, bohong, dusta, pengakuan untuk membuat dagangannya laku. Ada ini di falsi, kuburan Nabi Harun, kuburan Nabi ini, kuburan Nabi Musa. Bahwa Nabi Musa dikubur sekitar situ betul. Hadisnya jelas, saya Bukhari, ya kan? Dari Masjidil Aqsa selemparan batu. Maksudnya Masjidil Aqsa mungkin ujungnya ya, garisnya batas kita sholat tahiyatul masjid, lempar batu. Misalnya 100 meter, ya 100 meter dari ujung. Tapi kan nggak tahu lemparnya itu ke arah barat, apa timur, apa selatan, apa utara, apa tenggara, barat daya, barat laut, nggak tahu. Masa mau diputerin? Ya, nggak ada yang tahu. Dan nggak ada tanda-tanda. Dan nggak masalah diinjek-injek segala macam, orang nggak tahu. Ya nggak boleh kalau ketahuan di sini nih ada batu tandanya, istilah kita batu nisan. Nah, tidak boleh diinjak-injak, berdiri di situ. Kalau nggak ketahuan, ya nggak masalah. Nah, seandainya kubur para nabi, para rasul itu mendatangkan berkah, tidak mungkin dirahasiakan oleh Allah. Masuk waktu Isya? Ya? 3 menit lagi, kita teruskan sebentar ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan di kuburan orang-orang soleh itu. Sekali lagi, kebaikannya adalah dengan mengamalkan nasihat orang-orang soleh, membaca karya-karya mereka, bukan mendatangi kubur-kubur itu. Seandainya betul kuburan orang-orang soleh itu
mendatangkan berkah, tentu Allah akan mengatakan, nih kuburnya Nabi Musa di sini, nih kuburnya Nabi Ibrahim di sini, kuburnya Adam di sini, kuburnya Nuh, Ibrahim, Ismail di sini. Tentu agar keberkahan itu diperoleh oleh kaum muslimin dengan berbondong-bondong ke kubur para nabi, para rasul. Enggak kan? Enggak. Berarti tidak ada kebaikan, tidak ada berkah di kuburan itu, kuburan siapapun. Dan itu sama, ya. Karena tujuan inti kita ziarah kubur adalah litudzakkirul maut, agar kita ingat mati. Untuk ingat mati mosok mesti kuburan orang soleh, para wali, ya. Bahkan kuburan teman kita yang jarang sholat pun kita ke situ berziarah lebih memberikan nasihat. Iya, dia belum rajin sholat, belum menjaga sholat jamaah, udah mati. Jangan-jangan saya bernasib seperti itu. Ya sudah, saya akan menjaga sholat berjamaah 5 waktu, akan begitu. Iya kan? Apalagi dia masih muda, apalagi dia karirnya sedang menanjak-menanjaknya, sedang sukses-suksesnya, mati. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Nggak usah kuburan para wali, para nabi. Kalau diperlukan, ada berkahnya, sekali lagi tentu akan ditampakkan oleh Allah, dan Allah akan sampaikan kepada Nabi SAW lewat Jibril, ini kuburan para nabi di sini, agar kaum muslimin mengambil berkah. Ternyata tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.